Sepertinya memang iman itu bukan hasil rekayasa pikiran manusia. Tapi makin hari makin cerdas supaya tahu. Mari kita berdoa. Beshem ha'ab we haben we ruach hakodes Elohe Echad. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan yang Esa. Bapa di sorga, kami memuji dan mengucap syukur kepadamu atas segala kasih, karunia, anugerah, limpah rahmat dan berkat-Mu, atas segala pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami, perlindungan kasih setiamu, penyertaan-Mu yang terus mengiringi kehidupan kami, perkenanan-Mu yang memberikan kami untuk beroleh kasih karunia dan kehidupan karena semata-mata karena perkenanan Tuhan. Untuk itu kami mau menaikkan ucapan syukur kami yang tak terhingga kepadamu. Seraya senantiasa menyerahkan diri kami di hadapan Engkau. Sebab di dalam Engkau kami akan terpelihara dengan sempurna. Karena Engkau adalah pemelihara yang kekal. Saat ini di tengah-tengah persekutuan ibadah kami, di hadapan hadirat Tuhan yang telah turun memenuhi kami, kami ingin meneduhkan hati kami, menundukkan pikiran kami kepada otoritas kedaulatan firman-Mu. Karena firman-Mu itulah yang mengandung segenap kebenaran dan janji-Mu yang akan Kau berikan bagi kami untuk menjadi milik kami. Karena Roh-Mu itu sendiri yang akan mengerjakannya di tengah-tengah pewartaan ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Pagi ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari Efesus pasal 4 ayat 4 sampai ayat 6 saja. Efesus pasal 4 ayat 4 sampai 6. Kita akan membacanya saling sahut bersautan. Saya akan baca ayat 4, jemaat ayat 5 dan ayat 6 kita baca bersama-sama. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana telah kamu dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Ayat 5. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Ayat 6 sama-sama. Satu Tuhan dan Bapa dari semua. Tuhan di atas semua, oleh semua, dan di dalam semua. Kapot lecha Adonai Elohenu kapot lecha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Meskipun kita sudah pernah baca pada bulan yang lalu, tetapi sekarang pendalaman khusus ayat-ayat yang baru saja kita baca menjadi dasar tema kita One Spirit, yaitu satu roh. Saya ingin memulai kalimat demikian, simak dengan baik. Jika kita tidak menjadi sahabat setia di dalam tubuh Kristus, berarti kita menjadi sahabat dalam ikatan yang lain. Tidak mungkin ada dua ikatan. Karena itu satu tubuh satu roh. Kata satu tubuh, saya ingin bahas satu persatu. Hensoma, satu tubuh. Bukan satu daging. Kalau daging kreas. Ya, sharp. Kalau daging itu sharp, kedagingan. Spirit dari daging itu sharp. Kalau daging saja yang sudah diambil itu kreas. Jadi ada 3. Kreas, daging tetelan. Itu kreas. Kalau sharp itu lebih spirit, nafsu daripada kedagingan. Tapi soma itu tubuh. Dia berbicara tubuh, satu tubuh. Tentu saja tubuh Kristus.
sebagai organisme. Tapi sebagai satu organisasi, ya, itu organisasi. Dalam hal yang seperti ini, supaya kita satu tubuh dulu. Apa betul kita ini yang ingin kita bangun dalam gereja ini adalah tubuh Kristus? Yang disebut gereja itu yang perlu dibangun di tengah jemaat ini, jemaat ini. Jemaat ini supaya menjadi tubuh Kristus. Bukan gedung. Gereja sekarang lebih banyak condong membangun gedung. Tapi tidak membangun jemaat. Membangun jemaat untuk menjadi tubuh Kristus. Ini penting. Supaya kita semua punya pemikiran yang sama. Satu tubuh. Ya bicara tubuh. Makanya kalau ada yang sakit di antara tubuh itu, penyakitnya disebut psikosomatis. Jadi dengan demikian, kalau sudah hensoma, henpenuma, satu roh. Bagaimana bentuk satu roh ini? Karena roh itu kan di dalam diri kita masing-masing. Kita tidak bisa menakar, menduga roh apa yang ada pada orang lain. Tetapi wujudnya tentu jasmani. Refleksi pencerminan daripada satu roh adalah satu tubuh. Maka disebut dalam bahasa itu hensoma kai henpenuma. Jadi satu tubuh dan mengacu daripada satu roh. Satu roh refleksinya adalah satu tubuh. Jadi perlu kita bangun satu tubuh Kristus ini di tengah-tengah kehidupan kita. Kita harus menjadi bagian. Tidak boleh terlepas. Paulus dalam surat Tesalonika memakai istilah adelphos, persaudaraan. Saya pernah pakai kata itu di antara seluruh pelayan. Saya tidak sebut rekan sejawat pelayan. Bukan. Kerabat pelayan. Kata kerabat pasti ada hubungan keluarga. Satu darah. Satu tubuh. Terus minggu pertama kita diingatkan terus. Kalau sampai kita lepas dari ingatan ini. Karena dikatakan di situ juga, disambung ayat ini. Yaitu kamu yang dipanggil keluar. Telah dipanggil. Kata dipanggil sebetulnya memakai kata ekletete. Nanti kita masuk lagi. Kata X itu berarti dipanggil keluar. Jadi kita ini dipanggil keluar dari kegelapan menjadi terang. Dari orang berdosa menjadi orang yang dimerdekakan. Maka itu ada eklesia. Jadi milik Tuhan, kuriaken. Itulah asal mula definisi kata gereja. Gereja itu orang yang dipanggil keluar. Ekletete. Kamu yang telah dipanggil. Dipanggil itu berarti dipanggil keluar. Dari hidup kita yang lama kepada hidup yang baru. Ini penting sekali. Jadi kalau tidak ada pertobatan, tidak mungkin kita bisa hensoma, henspenuma, satu tubuh, satu roh. Karena dengan jelas dikatakan di situ setelah dipanggil keluar,
Yaitu ke dalam satu pengharapan. Ke dalam satu pengharapan. Memakai kata en. Tadi ek, sekarang en. Mia elfidi. Jadi ada 3 di sini. Ya, satu tubuh, satu roh, satu pengharapan. Mia en. Dari ek. Jadi kalau tidak keluar, tidak bisa masuk. Menjadi satu pengharapan. Pengharapan kita semua hanya satu dalam Kristus. Amin. Ya, itu pengharapan kita semua. Jadi kalau kita berkaca seperti ini yang akan kita bangun. Bukan sekedar ibadat tiap minggu datang. Tapi ada keterlibatan. Untuk menjadi satu tubuh, cerminannya. Unity of command, satu komando. Unity of direction, satu tujuan. Mau tidak mau, ada pemimpin. Ada yang dipimpin. Ada imam. Bagaimana kita bisa menjadi imamat yang rajani kalau kita tidak punya imam? Saya ingin membayangkan sejenak. Mungkin kita ini budaya Protestan. Ketaatan pada pemimpin itu agak cair, agak kurang. Saya datang dari budaya agama saya yang lama, sangat dididik untuk taat kepada pemimpin. Umri alir minkum. Pemimpin. Samina wa atona, taat, dengar, taat. Di Kristen Protestan ini loss. Sehingga seperti demokrasi, bebas. Coba kalau tanganmu ingin bebas sendiri. Coba kakimu kalau ingin bebas sendiri. Kan tidak mungkin. Tidak jadi tubuh Kristus. Jadi bagaimanapun dalam rumah tangga saja ada kepala. Ada kepala. Suamimu adalah kepala. Mau tidak mau suami itu kepala. Jangan diinjak. Jadi ini penting. Urutan-urutan yang seperti ini jelas. Kalau kita ingin mewujudkan betul imamat yang rajani. Dan semua suami di dalam gereja GKA ini adalah imam. Di rumah tangganya masing-masing. Kasihilah istrimu dan taatilah suamimu. Tugas suami mengasihi karena dia sumber segalanya, banyak kasihnya harus. Kenapa ayat ini mengajarkan? Karena rupanya setelah diselidik-selidik dalam kehidupan manusia, wanita itu paling sulit taat. Nurut mungkin, taat itu beda loh. Mungkin suami-suami juga tidak banyak kasihnya. Jadi kita diajar oleh ayat ini. Pemimpin juga harus banyak kasihnya. Kalau ingin mendapat umat yang taat. Kasihnya besar, dia mendapat dampak. Saya pernah kecewa dalam organisasi Kristen seperti ini. Tapi dalam organisasi saya yang dulu, agama yang dulu, sampai hari ini
mantan-mantan orang yang saya pimpin, meskipun tidak sepenuh hati, tapi dia dengar dan taat. Respect ada. Makanya saya mudah masuk ke daerah Jawa Barat. Ada. Padahal ini budaya Kristen, budaya Yahudi, budaya perjanjian lama. Tapi tidak dimiliki. Di negara boleh bicara demokrasi. Dalam tubuh Kristus, itu bukan konsep yang benar dalam gereja. Bagaimanapun juga kita harus ada orang secara rohani bertanggung jawab. Di gereja ini secara rohani imam itu harus bertanggung jawab terhadap kerohanian anak-anaknya. Begitu juga orang tua, suami-suami bertanggung jawab terhadap kerohanian keluarganya. Tidak usah muluk-muluk. Tidak usah visi menangkan Indonesia tahun 2050. Sudahlah, jangan menghayal. Karena itu hanya slogan. Ya, hanya omong-omong saja supaya sedikit menarik perhatian. Ya, menangkan tapi tidak pernah keluar. Bagaimana mau memenangkan? Jadi itu disebutkan tadi. Jadi setelah ekletete dipanggil keluar, ekletete and Mia LPD, yaitu ke dalam satu pengharapan. Jadi ada tiga kata satu tubuh, satu roh, satu pengharapan. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Ais kurios, satu Tuhan di sini mengacu pada Yesus. Kata Tuhan di sini junjungan, kurios. Kalau Tuhan Bapa itu namanya theos. Maka untuk memisahkan itu saya selalu menulis dalam tulisan, kalau Tuhan kepada Yesus, T-nya saja besar, yang lain kecil. Kalau Tuhan kepada Bapa, T-U-H-A-N itu besar. Semoga bagian multimedia mulai ngerti. Jadi jangan dibalik-balik saudara. Jadi itu penting. Dari mana? Coba saudara baca dalam perjanjian lama. Kata Tuhan besar semua, kenapa tiba-tiba ada Tuhan kecil? Mestinya nanya. Jadi kita itu satu junjungan. Junjungan ilahi. Satu Tuhan. Diterjemahkan lembaga Alkitab. Ya, artinya mengacu pada hanya satu Yesus. Tidak ada Yesus yang lain. Hanya satu Yesus dalam iman percaya kita. Katakan amin. Ya, saudara, Yesus yang sama. Yesus yang sudah menyerahkan dirinya. Ya, Yesus yang mati di salib. Coba ada Yesus nama lain? Ya, tidak ada bagi kita. Tidak bisa dipercaya. Hanya Yesus yang sudah mati buat saya dan saudara. Karena itu kita peringati, makanlah tubuhku, minumlah darahku. Sama semuanya, amin. Satu junjungan. Hanya Yesus. Ya, satu iman. Mia Fistis. Satu baptisan. Tentu saja semua satu iman mengacu percaya baik kepada Bapa, mau kepada Anak, mau kepada Roh. Karena melalui Yesus satu junjungan ini. Imannya seperti itu. Satu baptisan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Satu baptisan. Dia tidak bicara satu cara baptisan. Tapi satu baptisan. Satu meterai. Meterainya dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu meterai. Caranya sudah teologia. Nanti saya jelaskan. Caranya sudah berbicara teologia. Ada yang mau dipercik. Ada yang ditenggelamkan. Ada yang dimasukkan, ditekan gitu ya, ke dalam. Ada yang dikebut pakai bendera. Belum pernah dengar kan? Ada. Masuk gereja Balai Keselamatan. Tanpa air, tanpa apa. Cukup dengan bendera.
Itu cara. Jangan bertengkar soal ini. Saya masuk sekarang ini. Itulah yang disebut deontologis. Deontologis kita. Kata deon, ya, deontologis terdiri dari dua kata Yunani. Deon, kewajiban yang mengikat. Kata deon itu kewajiban yang mengikat. Yang tidak bisa dirubah. Logis itu logos. Firman. Jadi firman itulah yang mengikat kita semua. Itu tidak bisa berubah. Yesusnya tidak bisa berubah. Kalau teologis, pemahaman orang tentang segala kekristenan ini banyak bedanya. Tapi boleh-boleh saja itu sesuai dengan kebutuhan. Liturgi itu kontekstual. Dulu pertama kali kebaktian tepuk tangan, saya dihantemin terus, wah kamu Protestan kok tepuk tangan. Sekarang seluruh gereja dari HKBP sampai Katolik mulai tepuk tangan lebih lagi. Bersama, buat kebaktian kontekstual, buat kebaktian, ngerti sekarang itu kontekstual. Jadi kita tidak usah bertengkar dalam bidang teologis, bidang kontekstual. Kita yang prinsip deontologisnya. Deon itu kewajiban yang mengikat, logis itu logos, pengetahuan atau firman. Yang penting firmannya sama, yaitu pribadi Yesus. Katakan amin. Nah itu satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Tak apa-apa beda-beda. Kalau soal cara. Makanya di ayat yang ke-6 disebutkan lagi. Satu Tuhan. Ya. Lalu diterjemahkan dalam lembaga Alkitab Allah. Ya sudahlah. Ya. Dan Bapa. Kenapa? Satu Allah, satu Tuhan. Dan tidak bilang satu Bapa. Karena yang disebut Allah di situ Tuhan, huruf besar semua kita adalah Bapa. Itu maksudnya. Adalah Bapa. Satu Tuhan itu artinya Hais Theos Kai Vater. Satu Tuhan dan Bapa dari semua. Ya, dari semua, di atas semua, melalui semua, di dalam semua. Jadi saya ingin katakan, yang di atas semua, dari semua, yang di atas semua, melalui semua, di dalam semua. Karena kadang-kadang, makanya orang Kristen tidak bisa jadi berkat. Karena dia imannya sendiri kacau. Yesus itu Bapa, bukan. Bapak ya Bapak. Yesus itu adalah anak. Dia bukan Tuhan Bapa, bukan. Ya anak. Ini enggak. Ya Bapak, ya anak. Ya Roh Kudus juga. Ya itu Yesus Kristus. Pernah di mimbar ini juga pengerja kita salah nyebut dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ya itu Yesus Kristus. Jadi Yesus seluruhnya mencakup. Bagaimana Tritunggalnya? Trinitasnya. Bapa ya Bapa, Anak ya Anak. Apa Bapak? Ya itu pribadi yang sama. Saya punya anak Ivan. Ivan itu Yesus berani? Enggak. Dia sendiri-sendiri. Tapi dia anak. Mudah-mudahan sepintas. So ini memang paling sulit. Saking sulitnya yang penting orang Kristen udah imanin aja. Yang penting Yesusnya ya. Enggak apa-apa. Itu betul. Itu betul. Daripada sulit-sulit. Mana bapak, mana anak. Aku udah pusing sekali. Tapi pusing. Tapi bisa beriman. Dahsyat kan orang Kristen. Luar biasa saudara. Artinya memang iman itu bukan hasil rekayasa pikiran manusia. Tapi makin hari makin cerdas supaya tahu.
kai theos, kai pater. Theos Tuhan, tadi Yesus terkere kurios. Kurios sama theos berbeda. Ini dilanjutkan supaya kita mengerti kesananya. Sehingga supaya bagaimana mengerti dari semua, di atas semua, melalui semua, di dalam semua, pusat persatuan kita ini di hati, jiwa. Tapi juga sekaligus tujuan yang sama. Seperti sebuah langkah barisan. Untuk menerjemahkan dari semua, di atas semua, melalui semua, di dalam semua. Kesatuan ini, yaitu satu roh, satu tubuh, satu pengharapan tadi. Saya memberikan ilustrasi. Peristiwa atau riwayat Nuh membuat bahtera. Ini refleksi semua. Coba kita lihat refleksi ini dulu. Mulai dari pasal 6. Ya, kita lihat Kejadian pasal 6. Kejadian pasal 6 ayat yang ke-8. Kejadian pasal 6 ayat yang ke-8. Kita lihat bersama-sama dulu. Kejadian pasal 6 ayat 8. Landasan dari semuanya, dari semua. Tetapi Nuh, tolong sambung. Itu yang terpenting. Matsyakhen, mendapat kasih karunia, memperoleh. Jadi keselamatan itu semua dari seluruh sikap hidup kita, yang utama itu kita ini mendapat kasih karunia. Karena begitu besar kasih Tuhan akan isi dunia ini, maka dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Siapa yang percaya tidak binasa. Bukan barang siapa. Karena barang itu punya siapa barang. Siapa yang percaya tidak binasa. Dari dulu saya koreksi bahasa Indonesia. Barang siapa itu? Kalau barang itu bukan orang. Emang banyak salah. Daripada sudah dari ketujuh ke sana lagi. Daripada. Orang Indonesia bahasa Indonesianya jelek. Ya itu penting. Ya sudah. Saya sedang tidak ngajar bahasa Indonesia. Tapi berusahalah. Makanya giliran membaca pengakuan iman. Itu potongan kalimat itu. Ngerti bahasa Indonesia harus penting itu. Untung tadi. Al-Adin sudah mulai benar. Itu dokter hukum loh. Tapi kalau bahasa Indonesia yang tidak benar ya salah juga. Jadi harus penting sekali. Karena itu ini. Yang pertama kali Nuh mendapat kasih karunia. Itu dasar. Dapat kasih karunia. Karena kasih karunia Tuhan itu dahsyat. Saya kasih contoh lagi supaya begini. Dari awal. Makanya saya bersyukur ditahan 6 tahun. Sekarang bilang bersyukur. Tadinya enggak. Karena saya ini suka baca. Jadi pikiran saya itu punya pemahaman macam-macam pemikiran. Ditahan 6 tahun, tidak boleh bawa buku bacaan. Hanya bawa Alkitab. Bolak-balik saya baca Alkitab. 1 kali, 2 kali, saya pikir kalau 3 kali bebas. Mungkin angka kurang sempurna, 7 bebas. Enggak bebas juga. 10 hukum sempurna, bebas enggak juga. 25 kali bolak-balik saya baca. Selama 6 tahun. Bolak-balik baca, itu lagi baca bolak-balik. Rupanya Tuhan ingin mengikis. Pemikiran saya yang lama tidak jadi pegangan. Yang jadi pegangan itu firman.
Makanya saya setia untuk berbicara di mimbar ini, selalu bicara firman. Landasannya firman, ada firmannya. Bukan hasil pikiran, firman. Tuhan itu dari awal nih ya. Makanya mulai saudara baca Alkitab. Baca Alkitab itu menarik. Kalau tidak ada semangat, apa mau 6 tahun juga? Setahun aja kali ya. Oh ya enggak juga. Nah kalau enggak ya dari sekarang lah gitu ya. Baca Alkitab itu paling malas pertama kali. Paksain 2 kali, paksain 3 kali. Dahsyat loh. Jadi semangat. Menyelesaikan 1 kali, wah rasanya sampai mati tidak bisa. Saya tidak suruh untuk mempermalukan Anda. Siapa yang sudah pernah baca 1 kali? Cukup jawab di hati masing-masing saja. Ya, sebelum Tuhan izinkan seperti saya. Sebelum Tuhan izinkan. Mungkin tidak di penjara tapi di rumah sakit. Mungkin tidak di rumah sakit, bangkrut. Mungkin udah sakit. Ya. Mumpung masih bisa baca kan. Ya, kalau sudah tidak bisa baca, baru mau baca. Lalu alasan dengan Tuhan, celikkan mata saya supaya bisa baca. Oh, sudah celik nggak mau baca, apalagi itu janji palsu itu saudara ya. Jadi baca. Ketika Tuhan menciptakan dunia ini, Dia menciptakan dari sejak penciptaan pertama, Tuhan melihat itu baik. Semuanya baik. Kitab semua baik. Berarti baik. Sampai 7 kali kata itu. Baik, semua baik. Jadi Tuhan menciptakan itu sempurna. Baik. Setelah selesai, diberkatilah. Yang berperanan diberkati. Ya, beranak cuculah. Bukan berkat itu pada bintang, enggak. Yang beranak, bintang enggak beranak. Jadi manusia, hewan dan sebagainya diberkatilah. Ada 3 kali kata. Ya. Barakah, berkatilah, berkati. Ada 3 berkat. Pada hari yang ke-7 berkat yang terakhir. Hari ke-7 berkat yang ketiga. Maka berhentilah ia dari segala pekerjaannya. Tuhan berhenti di sini pensiun, istirahat. Bukan. Berhenti berarti sudah selesai. Kata berhenti sama dengan sudah selesai. Katakan kata berhenti apa? Nah, tolong ingat kata-kata ini. Itulah sempurna ciptaan. Dimulai lagi ciptaan baru. Melalui anaknya, Yesus berkata, terakhir, ketika dia menyerahkan nyawanya. Katanya apa? Katanya apa? Jadi 2 kata sudah selesai. Itu penting sekali. Sudah selesai, ciptaan selesai. Sudah selesai, memulai lagi ciptaan baru. Melalui Yesus kita menjadi manusia baru, lahir baru. Sempurna kalau baca Alkitab itu. Jadi Yesus itu betul-betul dia firman yang datang dari diri Bapa. Kalau berbicara Roh Kudus, Roh Kristus, tidak ada 2 itu. Dia sedang berbicara yang sama, yaitu dalam keberadaannya. Berulang-ulang saya supaya memudahkan berpikir keberadaannya. Keberadaannya sebagai manusia. Keberadaannya adalah ilahi yang ada dalam diri Bapa. Berulang-ulang. Dibuktikan. Kata-katanya sama. Bapaknya bilang, berhentilah dia dari segala pekerjaannya.
Ketika dia mau memulai pekerjaannya, sudah selesai. Kata yang sama. Jadi kita dimulai dengan ciptaan baru. Nah, ciptaan baru ilustrasinya itu tadi, Nuh. Karena manusia sudah begitu jahat, ya, luar biasa. Maka dimulailah ciptaan baru. Pasal 6 ayat 9. Pasal 6 ayat yang ke-9. Kita lihat. Tolong kita lihat. Inilah apa? Riwayat Nuh. Itu dulu. Inilah riwayat Nuh. Ele toledot. Ya, inilah riwayat. Kata toledot merujuk pada apa yang dihasilkan. Apa yang dibawa, apa yang dikerjakan, apa yang diwariskan. Jadi, Ele Toledot inilah riwayat Nuh dan keturunannya. Riwayat hidup Nuh. Toledot, jadi apa yang diwariskannya, apa yang dikerjakannya, apa yang diwariskannya. Rupanya itulah asal kata teladan. Teladan. Karena kasih karunia Tuhan. Bukan karena dia istimewa. Jangan lupa ayat yang tadi awalnya. Karena matsyahen. Karena kasih karunia Tuhan. Kalau saya bisa taat Tuhan. Kalau saya cinta Tuhan. Kalau saya melayani Tuhan. Itu karena kasih karunia-Nya telah lebih dahulu mendatangi saya. Dan saya terima. Amin. Lanjutkan, masih ayat ini. Nuh adalah seorang yang apa? Benar, sadik. Artinya bersikap benar. Terus dan tidak bercela. Memakai kata tamim. Kata tamim menyatakan kepenuhan, keseluruhan. Kata tamim itu menjadi kata tuma. King James menerjemahkan integritas, integrity. Berarti mutu, sifat, keadaan yang utuh. Dan orang yang tidak bercela tadi, ya, jadi no itu syadik benar. Tamim tidak bercela. Nanti dilanjutkan ayat itu. Halak tamim, berjalan lurus. Dia lurus. Tidak bengkok-bengkok. Ini yang harus kita toledot tadi teladan. Keberhasilannya yang kita teladani. Bukan berarti Nuh tidak pernah gagal. Semua bapak-bapak bangsa itu, nabi-nabi itu pernah gagal. Jangan gagalnya yang ditiru. Abraham aja istrinya lebih dari satu. Itu gagalnya loh. Mau ditiru. Banyak salah orang niru. Udah. Simpson aja boleh kawin dengan Delila. Buta kau mau. Loh iya itu. Jadi semua karena Alkitab itu jujur, dia mengemukakan manusia itu apa adanya. Bukan manusia Superman. Sama seperti kita. Artinya kalau dia mendapat kasih karunia, kita mendapat kasih karunia, kita bisa menjadi orang benar, kita bisa dipakai oleh Tuhan meskipun kita punya beberapa sisi kelemahan dan kekurangan. Tapi Tuhan akan menyempurnakannya. Katakan amin. Ya sudah. Jangan ditiru kelemahannya. Tiru keberhasilannya. No, berhasil. Dia dikatakan di situ. Itunya sebutkan toledot. Kita lanjutkan ayatnya tadi. Ya, jadi dia berjalan lurus. Ayat 14. Ayat 14. Jadi supaya kita satu roh, satu tubuh, satu pengharapan, seperti kisah Nuh ini. Coba ayat 14. Kita lanjutkan. Buatlah apa? Bagimu ya bahtera dari kayu
gofir. Yaitu apa? Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pangkal dari luar dan dari dalam. Ese leha tebat. Atse tebat 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 tebah. Tebah. Bahtera. Buatlah bahtera. Nah, bahtera kita ini GKA ini. Amin. Loh ini kita buat. Artinya memang kita punya kemauan. Kita punya kemauan. Bersama-sama kami ingin membangun bahtera tubuh Kristus bagi gereja kami. Kami harus terlibat. Semuanya harus menjadi soko guru. Sokong aja enggak pernah mau soko guru, saudara. Jadi soko guru menopang semuanya. Bahtera. Buatlah berpetak-petak. Ada privasi masing-masing. Nanti kita lihat semuanya ini. Buat semua bahtera. Saudara, kita ingin membuat bahtera? Ya. Amin. Oh, iya, bahtera. Bahtera di sana. Ya. Tutup dengan pangkal paha lagi. Pangkal dari luar dan dari dalam. Pangkal itu pintunya. Pintunya itu supaya ditutup dari dalam dan dari luar. Dibuat 2. Coba. Kalau dari dalam supaya kita tidak tenggelam, itu upaya kita. Kan tidak mungkin tutup pangkal dari luar, pintu luar kan. Dia ketinggalan. Dia tutup dari dalam. Dari luar siapa yang tutup? Tuhan. Amin saudara. Kita sudah waspada. Kita sudah berjaga-jaga. Giliran Tuhan yang menjaga kita dari luar. Katakan amin. Ya, itu bahtera. Rumah tangga kita juga terjaga seperti itu. Amin. Ya. Ya sudah. Jadi kalau ada sedikit gejolak di dalam bahtera, jangan loncat mati. Perbaikin di dalam. Jadi tutup pintu luar, tutup pintu dalam. Double. Dalam bagian kita, luar bagian Tuhan. Jadi Tuhan akan kerjakan bagiannya untuk menjaga, memelihara, memenuhi, memberkati kita. Katakan amin. Kita juga ada kewajibannya. Karena begitu besar kasih Tuhan akan isi dunia ini. Maka dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Sekarang respon kita. Siapa saja yang percaya. Tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Berarti seluruh Tuhan ingin selamatkan. Betul? Seluruh makhluk Tuhan ingin selamatkan. Amin. Seluruh manusia di mana saja Tuhan ingin selamatkan. Amin. Berarti semua masuk dalam kitab Al-Hayat, kitab kehidupan. Semua ada namanya. Jangan sampai mikir ini Kristen progresif ya. Ke bawahnya. Barang siapa percaya. Dia tidak percaya, dihapus. Dihapus. Salah sendiri. Tuhan karena betul begitu besar kasih Tuhan akan isi dunia ini. Seluruhnya selamat betul. Seluruhnya masuk kitab kehidupan. Tapi ketika dia tidak merespon untuk percaya. Hapus. Pilihan siapa? Orang itu. Jadi bukan berarti Tuhan pilih kasih. Ada yang diselamatkan, ada yang tidak diselamatkan. Dia selamatkan semua. Tapi respon atau tidak. Untung Abu Bakar ini respon. Abu Bakar yang satu nggak respon, ya sudahlah dia. Gitu. Jadi respon, jadi tidak dihapus. Bisa jawab? Jadi kalau ada orang bicara, oh Tuhan pilih kasih gini, bisa jawab itu Kristen progresif itu. Namanya bagus progresif. Kita ini harus progresif revolusioner. Oh begitu kan? Dulu bahasanya ya. Kita progresif, maju terus. Saya tidak pernah mundur. Tapi siapa tidak percaya,
apa? Dihapus. Kalau dia salah, kalau saya salah, kata Musa, hapuslah nama saya di buku itu. Tapi kalau dia yang salah, dia dihapus. Nah, jadi berarti Musa dan semuanya namanya sudah ada. Tinggal menghapus saja. Jadi pekerjaan malaikat bukan mencatat tapi menghapus. Hapus. Saudara mau dihapus? Oh, sayang, kau dipilih sebelum dunia diciptakan. Itu maksudnya. Orang belum lahir sudah dipilih gimana? Ya sudah, begitu lahir namanya langsung. Ya, masuk di situ ditulis namanya. Respon enggak nih? Respon enggak? Belum akhir ini, belum mati, belum akhir. Begitu mati, oh hapus. Ya tidak respon. Sebelum mati. Jangan sampai dihapus. Amin. Ya, bukan tidak dicatat. Karena begitu besar kasih Tuhan, tolong sambung. Isi dunia ini. Berarti seluruhnya. Barang lagi. Siapa saja. Siapa yang percaya. Ya. Tidak binasa. Artinya tidak dihapus. Simple jawab Kristen progresif. Ya, nggak usah pakai dalil-dalil macam-macam, nggak usah. Itu capek-capek dia juga nggak berdalil kok. Gitu. Jadi nggak usah repot-repot. Makanya saya nggak ikut-ikutan rame itu. Ya. Nah itu yang ayat 18. Nama ayat 18. Ya. Tetapi ya dengan engkau apa? Aku akan mengadakan apa? Perjanjianku. Dan engkau akan masuk ke dalam bahteraku. Jadi dengan engkau. Ya, wahakimoti et beriti itah. Tapi dengan engkau, tolong sambung apa? Akunya besar atau kecil? Besar. Aku mengadakan apa? Siapa? Perjanjian siapa yang dipegang? Perjanjian Tuhan. Kalau perjanjian kita dengan Tuhan, kita nyelewengnya banyak. Untung itu perjanjian Tuhan yang menyelamatkan. Aku yang berjanji, aku yang bersumpah. Selamatlah. Kau akan masuk ke dalam bahtera itu. Kita masuk ke dalam bahtera itu. Amin. Luar biasa. Saya senang sekali. Mari kita sama-sama membangun bahtera ini. Amin. Ya, tapi jangan capek-capek bangun tapi tidak masuk gitu. Jadi sampai tuntas, sampai masuk. Peganglah. Kalau perjanjian antara kita, manusia lebih cenderung. Jangankan dengan Tuhan yang tidak kelihatan. Dengan pasangan sama-sama yang kelihatan dan ketemu terus. Perjanjian bisa dilanggar? Bisa dilanggar? Banyak. Ibu saya sering nyanyi, kalau lagi kecil saya dengar nyanyiannya. Saya waktu itu tidak ngerti, sekarang mulai ngerti. Ibarat air di daun keladi. Ya, kalau tertumpah, tiada bekas. Jangan percaya mulut laki-laki. Padahal saya anak laki gitu ya. Sekarang saya ngerti itu tidak ditujukan ke saya. Ditujukan yang di atas saya. Itu. Berani sumpah tapi takut mati. Itu laki-laki, mulut laki-laki katanya. Jangan marah dengan saya. Itu mami saya ngomong begitu. Dia sekarang sudah meninggal. Orang Kristen kalau meninggal jangan dibilang almarhum. Almarhum itu arti arwah. Orang kita Kristen tidak jadi arwah. Sudah bersama Yesus. Dengan roh yang baru. Pribadi yang baru. Arwah. Almarhum, almarhumah itu bukan kita itu. Jangan suka pakai orang sembarangan. Tapi kalau temanmu yang lain, kepercayaan lain, dia meninggal, kamu panggil almarhum, silakan. Saudara, orang yang meninggal kita baru saja kehilangan Opung. Opung Simanjuntak.
Borusitorus. Harus saja pergi dia dengan tenang. Opung itu setia sekali. Dukung saya luar biasa, tak pernah tergoyahkan. Hebat sekali. Ya. Sekarang dia sudah senang. Sudah ketemu suaminya Pak Rin Simanjuntak. Tua-tua kita yang awal tua-tua kita di Alfa Indah itu 3. Ya, Pak Rin Simanjuntak, Jalardin Saragi, sama Thomas Max. Bukan Max Thomas, bukan. Thomas Max ada 3 itu awal. Ya sudahlah. Jadi kita berbicara sekarang yaitu bahwa Tuhan mengadakan perjanjian. Perjanjiannya apa? Engkau bersama-sama apa ayatnya? Ya, engkau apa? Bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan jadi berapa keluarga yang diselamatkan di Bahtera itu? 4. Suami istri, suami istri, suami istri, suami istri. Namanya juga berpasangan. Itu tanda kerjasama, tanda kasih sayang, tanda bekerja sama. Amin saudara. Kasih sayang sama-sama. Ini gambaran Bahtera. Artinya suami istri, suami istri. Ya, makanya kita ingin menjadi keluarga imamat yang rajani. Jadi sama-sama. Sudah sampai di situ. Ayat 19 kita lanjutkan. Ayat 19. Dan dari segala yang hidup, ya, dan dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa apa? Satu pasang ke dalam bahtera itu. Supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Harus dibawa makhluk hidup itu. Satu pasang, satu pasang. Jantan dan betina. Jadi rupanya dari awal untuk binatang saja apalagi orang. Tidak ada homoseks dan lesbi. Yang disebut satu pasang. Tolong diingatkan ya. Amin. Jangan dipikir, oh ini sudah modern segala macam. Modern apa kalau binasa? Modern lah kau, modar lah kau ya. Gitu. Satu pasang. Heran binatang aja gak pernah salah pasangan. Binatang. Kok orang bisa salah ya? Kalau ngomong ini katanya ditangkap di Amerika. Tangkaplah. Gitu. Orang saya ngomong di negeriku. Ya, ini penting sekali. Kita masih bersyukur. Ya, tapi nampak terasa. Dulu anak laki perempuan kalau dekat kita sudah curiga. Sekarang laki sama laki kalau dekat pasti ada yang lain di situ. Dari segala makhluk yang harus kau bawa. Ayat 20c mengatakan dari semua harus datang satu pasang kepadamu. Lemi neku senayim mikol yapau eleha. Supaya terpelihara hidup bersama-sama dengan engkau. Jadi makhluk-makhluk hidup yang lain adalah tanggung jawab manusia. Tanggung jawablah. Sayangilah anjing itu. Stoplah makan anjingnya. Oh iya, kasihan ya, saudara. Lihat anjing setianya luar biasa kau makan dia. Iya. Saya nggak nyindir ini. Tapi ini penting sekali. Supaya ada pertobatan massal di bidang makanan. Loh ya amin. Mungkin sudah terlalu hobi. Makanya anjing kalau dekat Pak Tambunan rada ragu-ragu dia. Tapi kalau anjing dekat saya pasti aman. Saya masih ingat. Dulu sekali saya diundang ke Jogja tahun 80-an. Tinggal di Pastori. Pendetanya itu piara anjing banyak sekali. Kalau malam dilepas. Dari kamar mau ke kamar mandi harus melewati anjing. Waduh. Terpaksa. Bukan berdoa saya. Saya kebetulan
punya teman baik pendeta Rombot. Itu juga ada pendeta yang lain. Jadi saya sebut semua marga-marga Batak dan Manado. Simanjuntak, Rombot, Sitorus kau. Ada mujarab, jadi diam dia saudara. Takut dia. Kalau nanti saya lapor dengan Sitorus baru tahu kawan. Oh iya, jadi dia takut. Lapor dengan perengkuan, bahaya kamu. Semua binatang dimakan. Semua yang merayap dimakan. Untung aja kereta api tidak dimakan. Makanya di Sulawesi Utara nggak ada kereta api. Sudah, lanjutkan di sana. Supaya terpelihara hidupnya. Ya, lehahayot. Ayat terakhir, ayat 22. Ayat 22. Ayat 22. Tolong baca. Lalu apa? Melakukan apa? Semuanya itu. Dan separuh-separuh dia lakukan semuanya itu. Sambung lagi. Tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Ya, lalu Nuh melakukan semuanya itu. Waya asnoa kehol. Ya, asher siwa oto Elohim asa. Seperti tepat yang diperintahkan Tuhan. Demikianlah dia melakukannya. Saya percaya kita akan melanjutkan pembentukan umat Tuhan. Tubuh Kristus di gereja kita. Amin. Nah, kita ingin membentuk. Ini yang terpenting. Memang sarana-sarana lain penting. Tempat penting, gedung penting. Semua juga penting. Tapi jangan lupa yang terpenting, maha penting, paling penting. Membangun jemaat menjadi tubuh Kristus. Amin. Semua mau terlibat. Jangan lupa, satu tubuh, satu roh, dan satu pengharapan. Ya, hen soma, hen penuma, ya, hen LVD. Satu pengharapan. 3 poin ini diingatkan terus kita. Saling mengingatkan. Amin. Memang kadang-kadang temperamen berbeda, nada berbeda, gaya berbeda, tidak soal. Terakhir saya ingin tutup dengan ilustrasi begini. Waktu anak-anak saya masih kecil, setiap saya pelayanan ke luar negeri, mereka pesen kaos bukan hard rock. Waktu itu sedang heboh hard rock. Tadi sampai ke London pun saya antri. Bukan ingin masuk kafenya, itu sedang tenar-tenarnya. Hanya mau beli kaos. Bapak sayang anak. Antri. Ternyata sudah antri, salah antri. Kalau mau beli kaos itu di sana. Oh, saya belajar. Jadi tidak perlu antri, saudara. London dingin antri demi kasih sayang dengan anak. Wah, ini baru saya curhat sekarang ini supaya dia tahu loh. Sampai di Indonesia, seorang ayah kalau memberikan hadiah pasti hatinya bangga. Karena diberikan yang terbaik yang dia suka. Saya yang besar, ya saya kasih. Lalu dia terima. Thanks. Gitu aja. Mungkin laki-laki jadi gengsi ya. Thanks. Oh, saya berpikir gaya Protestan. Tanpa ekspresi. Protestan itu kan kurang ekspresi. Anak saya yang kedua, Elfrey. Itu dia pernah mungkin trauma karena waktu saya ditangkap dia sedang saya gendong. Jadi saya diambil itu ditangkap sedang digendong. Jadi dia mudah terharu. Begitu dia terima, langsung keluar air matanya. Makasih Pak. Oh ya, kayak Pentakosta. Pentakosta kan gampang nangis kan. Oh iya, pendetanya zaman dulu kalau berdoa pendeta Pentakosta, sekarang berubah. Dulu kalau berdoa belum apa-apa. Belum apa-apa sudah nangis duluan ya daerah-daerah gitu. Oh ya Pentakosta.
Anak saya yang ketiga itu lahir sudah Kristen. Agak bebas. Jadi begitu terima, langsung robek bungkusnya itu. Karena kadang-kadang isinya ikut dirobek gitu. Robek langsung lihat senang, langsung loncat cium saya. Thanks Paul, cium-cium. Gitu. Karismatik. Jadi di rumah saya itu ada Protestan, ada Pantekosta, ada karismatik. Tidak apa-apa. Bapaknya satu. Ya mah, bapaknya hanya ini kan. Ya, ya kan. Bapaknya hanya satu. Ya. Tapi gayanya beda. Tidak usah bertengkar. Tidak usah kaget lihat cara ibadah orang lain. Kaget itu kalau ada yang bilang, ya tanpa Yesus bisa selama. Itu baru kaget kita saudara. Itu. Tapi selagi masih semua ya ditebus oleh darah Yesus, saudara kita, amin. Saudara kita, amin. Kecuali kalau ditebus darah ayam, nah itu lain soal saudara. Itu bukan saudara, itu lain lagi. Ya selagi bilang ditebus oleh darah Kristus, itu amin.